Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dan pembelajaran kami mengenai mata kuliah ilmu pendidikan, bab taksonomi Bloom dan deep learning. Saya, Sufahati Salah, K8420076. Saya Faria Aini Zinida Sukma, NIM K8420061. Dan saya Fatih Akbar Sanjani, NIM K8420023. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita sejenak menghidupkan kepala, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Semoga ilmu yang akan kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan diambil kebermanfaatannya. Amin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi mengenai taksonomi Bloom dan juga deep learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deep learning. Nah, apa itu deep learning? Deep learning merupakan salah satu dari berbagai macam metode machine learning yang menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Deep learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja, di mana sistem ini disebut dengan neural network. Jenis deep learning ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada DNN atau Deep Neural Network, merupakan sebuah struktur algoritma berlapis yang terdiri dari saraf kranial manusia dan hewan yang dirancang untuk mengenali suatu pola atau neural network. Yang kedua ada CNN atau Convolutional Neural Network, merupakan algoritma yang menggunakan neural network tipe propagasi maju dengan abstraksi informasi lokal dan universalitas posisi, di mana CNN ini biasanya digunakan untuk pengenalan sebuah gambar. Dan yang ketiga yaitu RNN atau Recurrent Neural Network, merupakan algoritma yang menggunakan neural network di mana sinyal dua arah disebarkan dengan struktur rekursif di lapisan tengah agar dapat menangani variabel data seperti data suara dan data gambar. Lalu, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh deep learning? Yang pertama yaitu pengenalan gambar, di mana deep learning merupakan teknologi untuk mengenali dan mendeteksi fitur karakter dan wajah dengan memasukkan gambar atau video. Contohnya yaitu penandaan foto pada Facebook, kemudi otomatis, analisis emosi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengenalan suara, di mana teknologi ini digunakan untuk mengenali suara manusia dan mengeluarkannya dalam bentuk teks serta dapat mengidentifikasi orang yang berbicara berdasarkan karakteristik suara yang dikeluarkannya, seperti input suara Siri pada iPhone dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pemrosesan bahasa alami. Deep learning merupakan sebuah teknologi di mana komputer dapat memproses dan memahami bahasa secara alami. Misalnya, bahasa tertulis dan bahasa lisan yang digunakan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Ya, contohnya yaitu pertanyaan pada call center bank, ringkasan dokumen, terjemahan mesin, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu deteksi kelainan atau ketidaknormalan. Deep learning merupakan sebuah teknologi untuk merasakan tanda-tanda kelainan dari data deret waktu dari sensor yang terpasang pada peralatan industri, misalnya pada pemantauan deteksi kerusakan pada mesin-mesin di pabrik. Nah, berikut beberapa referensi tambahan terkait materi deep learning. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang taksonomi Bloom.
berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi Bloom ini bermula ketika adanya hasil penelitian dan survei yang membuktikan di Amerika kalau sekolah kebanyakan hanya meminta siswa untuk menghafal. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang seharusnya dapat dicapai oleh anak didik. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom dan teman-temannya berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Bloom membagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan urutan keahlian berpikir, jadi proses berpikir kognitif ini menggambarkan tahap yang harus dikuasai oleh anak didik agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan sehari-hari. 3 level pertama atau terbawah merupakan lower order thinking skills, dengan 3 level berikutnya adalah higher order thinking skills. Tingkatan ini menunjukkan kalau satu tingkatan yang di bawah belum terlaksana, maka tingkatan yang di atasnya tidak akan bisa dicapai oleh anak didik. Nah, untuk ranah afektif ini, dia mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi anak didik, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan, mulai dari perilaku yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dan yang terakhir, ada ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi yang melibatkan anggota gerak dari anak didik serta gerak fisik atau motorik. Yang pertama adalah kegiatan meniru, yang kedua adalah manipulasi, yang ketiga adalah pengalamiahan, dan yang terakhir adalah artikulasi, atau ketika anak didik dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Lalu ada revisi taksonomi Bloom. Nah, pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom yang bernama Lauren Anderson Carford yang ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi ini tuh hanya dilakukan pada ranah kognitif saja, yang meliputi yang pertama itu perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonominya. Yang kedua ada perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan yang terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar yang terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada level pertama, yaitu knowledge yang diubah menjadi remembering atau mengingat. Yang kedua, pada level 2 ini comprehension dipertegas menjadi understanding, memahami. Yang ketiga, level 3 ini application diubah menjadi applying atau menerapkan. Lalu pada level keempat, analysis menjadi analyzing atau menganalisis. Pada level 5, synthesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan dasar, yaitu creating, mencipta. Dan pada level 6, evaluation turun posisinya menjadi level 5, yang disebutkan evaluating atau menilai. Nah, jadi taksonomi Bloom baru versinya level ini pada ranah kognitif terdiri dari 6 level. Yang pertama itu ada remembering atau ingat, understanding, memahami, applying atau menerapkan, analyzing atau analysis, evaluating, menilai, dan planning atau mencipta. Nah, dalam menginterpretasikan piramida tersebut, secara logikanya itu pertama, sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita itu harus mengingatnya terlebih dahulu. Lalu sebelum kita menerapkan, maka kita harus mengenali dulu. Sebelum kita menganalisa, maka kita harus menerapkannya lebih dulu. Lalu sebelum kita mengevaluasinya, maka kita harus menganalisa dulu. Dan yang terakhir, sebelum kita berkreasi atau menciptakan sesuatu, maka kita itu harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasinya. Nah, ini ada referensi tambahan mengenai taksonomi Bloom dapat diakses melalui link berikut untuk dipelajari lebih lanjut. Dan terima kasih. Bahwa teori pendidikan ini telah melalui proses yang panjang sehingga menghasilkan teori pembelajaran yang kami kenal saat ini dengan deep learning dan taksonomi Bloom.
Evaluasi dari kegiatan belajar sinkronus ini yaitu kekurangannya terlepas dari materi yang telah kami paparkan, di mana pembelajaran dalam jaringan membuat audiens tidak dapat bertanya secara langsung kepada kami. Sedangkan kelebihannya yaitu video pembelajaran dapat dipelajari kembali dengan cara memutar secara berulang, sehingga audiens dapat memahami lebih mengenai materi tersebut. Pengetahuan yang kami sajikan mungkin bukan hal baru bagi audiens. Namun, setelah mengumpulkan banyak data dan berdiskusi bersama, kami selaku kelompok 6 dapat mengetahui dan memahami mengenai konsep deep learning dan Bloom taksonomi yang dapat berguna bagi para calon tenaga pendidik. Alhamdulillah, materi taksonomi Bloom dan deep learning telah selesai kami paparkan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat sehat yang telah diberikannya sehingga kami dapat menyampaikan materi dengan lancar. Tak lupa, ucapan terima kasih kami hantarkan kepada Bapak Abdul Rahman PhD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan atas bimbingan dan dedikasi Bapak untuk mendidik kami. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.